Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini saya akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Ulangan pasal 30 ayat 19 dan 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu memperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Ya, puji Tuhan. Saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema keputusan dan masa depan. Ya. Keputusan dan masa depan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya hidup ini sebenarnya adalah kumpulan, ya, hidup kita ini adalah kumpulan dari keputusan-keputusan kecil setiap hari, ya. Hidup kita adalah kumpulan dari keputusan-keputusan kecil setiap hari, ya. Banyak orang ingin masa depan yang baik, ya. Saya percaya, saya dan saudara, siapapun kita punya kerinduan supaya masa depan kita bukan suram, ya, tetapi punya masa depan yang cerah, punya masa depan yang baik. Tetapi tidak semua mau membuat keputusan yang benar, ya. Banyak orang merindukan supaya masa depannya cerah, punya masa depan yang baik, tetapi saudara-saudara, tidak semua orang membuat keputusan yang benar setiap saatnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah memaksa orang, ya. Sekali lagi, Tuhan kita itu tidak pernah memaksa orang, tetapi Ia selalu memberi pilihan, ya. Tuhan tidak pernah memaksa siapapun, tetapi Dia selalu memberi pilihan. Seperti firman Allah yang kita baca hari ini, ya. Tuhan berkata, aku sudah siapkan 2 jalan, ya. Aku siapkan 2 jalan. Sekarang kamu yang pilih. Saudara mau pilih yang mana, ya? Kan dalam Alkitab lagu sekolah minggu sering kita dengar, di dalam dunia ada 2 jalan. Yang satu lebar dan seterusnya, yang satu sempit, ya. Jadi Tuhan selalu memberi pilihan kepada kita, ya. Dalam ayat ini sepertinya Tuhan berkata, aku sudah siapkan 2 jalan. Mana yang kita pilih? Sebab Tuhan tidak mau paksa, ya. Ya, ada surga, ada neraka. Kalau toh kita masuk surga, itu pilihan saudara, amin. Tetapi pada akhirnya nanti masuk neraka, ya,
bukan salahnya Tuhan, tetapi kita sendiri yang memilih. Dalam ayat ini Tuhan berkata, kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Jadi dua hal Tuhan memperhadapkan, kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Saudara mau pilih yang mana? Karena manusia itu kita ini diciptakan Tuhan dengan diberikan kebebasan, ya, supaya ketika orang masuk surga itu karena pilihannya. Amin. Ketika orang masuk surga itu karena pilihannya sendiri. Ketika orang mengalami kehidupan kekal itu karena pilihannya sendiri. Tetapi ketika orang dihukum kekal selamanya di neraka, itu pilihannya sendiri. Ya. Karena kita bukan robot, ya, dikendalikan oleh alat, ya, tertentu, ya. Seperti drone itu ya dikendalikan. Saudara pernah lihat drone? Ada alat tombol-tombolnya yang bisa mengendalikan, ya, mau kemana ya. Tetapi manusia diciptakan dengan memiliki sifat kebebasan, ya, memilih, saudara-saudara. Ya. Jadi Tuhan tidak pernah memaksa. Ya. Masalahnya bukan apakah kita punya masa depan, apakah kita punya masa depan, tetapi masa depan seperti apa yang kita akan pilih. Masa depan itu tergantung kita. Apakah kita punya masa depan yang baik atau tidak? Itu tergantung pilihan kita hari ini. Amin. Tergantung pilihan kita hari ini. Jadi masa depan seperti apa yang kita ingin raih? Tergantung keputusan kita ketika kita masih hidup. Amin. Tergantung keputusan kita hari ini. Kalau salah ambil keputusan, itu juga itulah masa depan kita, ya. Dalam hal apa saja. Dalam pelayanan juga begitu, ya. Tuhan selalu beri dua jalan, dua pilihan. Ya, seperti tadi ngomong-ngomong dengan siapa? Yanto, ya. Ada suatu saat dia harus memilih. Dia mau tetap di Palu, tapi cuma begitu-begitu mungkin, ya. Tapi dia mau datang di sini. Dan akhirnya jadi hamba Tuhan, ya. Nah, itu pilihan. Amin. Dia mau jadi apa masa depan itu pilihannya, ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Jadi ayat 19 tadi kita menemukan hidup itu adalah pilihan. Tuhan Yesus dengan ada Tuhan berkata dengan jelas bahwa kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk, cuma ada dua pilihan. Nggak ada pilihan ketiga, ya. Cuma ada dua pilihan, ya. Berkat atau kalau saudara ingin diberkati, atau saudara mau sebaliknya, itu pilihan kita, ya. Jadi tidak ada pilihan ketiga, artinya tidak memilih pun, ya. Kita tidak memilih kedua-duanya pun itu pilihan, ya. Itu semua itu pilihan juga, ya. Berarti saudara abu-abu, amin. Ada banyak orang Kristen abu-abu, ya. Tidak hitam, tidak putih, ya. Tidak gelap, tidak terang. Nah, ini suam-suam kuku namanya, ya. Itu berarti memilih untuk jauh dari Tuhan, ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, contohnya seorang petani, saudara, ya. Seorang petani yang tidak menanam apa-apa, ya.
tetapi berharap panen, itu masuk akal enggak ya? Mustahil tentunya. Saudara enggak tanam kopi tapi berharap nanti panen kopi. Ya, itu mustahil. Jadi saudara-saudara, apa yang kita tanam hari ini, mungkin saudara tanam apa, kopi atau apa hari ini, coklat, mungkin 1-2 minggu kita belum lihat apa-apa, itu nanti di masa depan. Amin. Hasilnya di masa depan ya. Jadi apa yang kita tanam hari ini itu melalui keputusan kita. Amin. Saudara mau tabur apa dalam hidupmu hari ini? Itu adalah keputusan ya. Kalau saudara tabur melakukan hal-hal yang nggak baik, itu keputusan saudara, dan masa depanmu akan jadi seperti itu ya. Suram ya. Jadi apa yang kita tanam hari ini melalui keputusan kita, dan so pasti itulah yang akan kita tuai nanti. Amin. Sebab siapa yang menabur pasti menuai. Saudara tanam kopi atau coklat hari ini, masa depannya pasti kita akan panen. Saudara menabur hal-hal yang jahat, nanti kita akan menuai hal-hal yang tidak baik. Saudara-saudara, jadi apa yang kita tanam, keputusan apa, pilihan apa yang harus kita putuskan selagi kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Mungkin pilihan dalam pergaulan, pasangan hidup ya. Sebab ada juga anak-anak muda salah mengambil keputusan dalam masalah pasangan hidup. Akhirnya baru berapa bulan menikah sudah berkelahi, ya, tidak habis-habisnya masalah, ya, tidak seindah lagi waktu pacaran, ya, sekarang penuh dengan pergumulan, saudara-saudara. Ya. Jadi keputusan kita itulah yang akan kita tuai, ya. Yang sudah menikah, Alkitab bilang nggak boleh cerai, amin. Amin. Tidak boleh cerai, ya kita terima saja. Kita tuai saja keputusan kita ya. Ya mungkin menurut ajaran lain boleh cerai, tapi Alkitab melarang yang sudah menikah bercerai. Amin. Itu Tuhan Yesus larang ya. Jadi saudara-saudara, pilihan dalam pergaulan, keputusan dalam pergaulan, dalam hidup rohani kita ya, itu semua keputusan-keputusan yang harus kita ambil. Apakah kita mau sungguh-sungguh cinta Tuhan atau tidak? Apakah kita mau memutuskan komitmen untuk mencintai Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, untuk baca Alkitab, untuk berdoa atau tidak? Demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam karakter kita ya. Apakah kita mau memilih supaya Tuhan membentuk karakter kita, supaya karakter kita lebih baik dan menjadi berkat bagi orang lain atau tidak? Dan juga pilihan dalam ketaatan, kita mau taat sama Tuhan atau tidak ya. Keputusan-keputusan kita hari ini untuk taat kepada Tuhan itu akan kita tuai ya. Semua itu sedang membentuk ya, semua keputusan kita, baik dalam keputusan dalam pergaulan, dalam kehidupan rohani kita, dalam karakter kita, dalam ketaatan kita kepada Tuhan, semua itu sedang membentuk masa depan kita. Amin.
Semua itu sedang membentuk dari keputusan-keputusan yang kita ambil, baik dalam pergaulan, baik dalam rumah tangga, baik dalam ketaatan, baik itu dalam kehidupan rohani kita. Semua itu sedang membentuk masa depan kita. Ya, saya jadi seperti ini hari ini, ya, jadi hamba Tuhan, bisa melayani di mana-mana, itu karena keputusan saya pada lalu-lalu. Amin. Sedang membentuk masa depan saya, ya. Saya bisa pelayanan di mana-mana, bahkan sudah di beberapa negara kami pergi pelayanan. Itu semuanya karena keputusan saya pada puluhan tahun yang lalu. Amin. Tapi kalau saya mau mengikuti keinginan daging pada masa itu, dan saya tidak mau melayani Tuhan, saya tidak mau jadi hamba Tuhan, saya tidak mau dengar panggilan Tuhan, ya, nggak tahu, mungkin saya sudah lama tidak ada, ya, sudah lama mati dengan sia-sia, ya. Jadi semua itu sedang membentuk masa depan kita. Entah saudara sadari atau sudah tidak sadari, semua itu sedang membentuk saudara mau jadi apa di masa depan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi sekali lagi sesuai firman Allah tadi, bahwa pilihan kita hari ini, keputusan kita hari ini menentukan masa depan kita. Amin. Pilihan Bapak Ibu untuk anak-anak saudara membentuk atau akan menentukan masa depan mereka. Amin. Kalau sudah memilih supaya anak kita disekolahkan, ya, kita berjuang orang tua untuk menyekolahkan anak kita, ya, kita sedang mengambil keputusan untuk masa depan anak kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi pilihan kita hari ini menentukan masa depan kita. Inilah prinsip tabur tuai. Kita menabur apa hari ini, menanam apa hari ini, itu menentukan kita akan menuai apa di masa depan kita, ya. Apa yang kita pilih hari ini, mungkin yang kita pilih itu dianggap sepele saja, ya, dianggap kecil, ya. Tetapi mungkin dampaknya besar di masa depan. Amin. Kita mungkin mengambil keputusan yang sepele, yang kecil, tapi itu kehendak Tuhan, dan itu akan berdampak besar di masa depan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kalau saudara pilih hidup dalam dosa setiap hari di hari ini, itu akan membentuk masa depan saudara. Pasti masa depan kita akan penuh dengan luka, penuh dengan masalah, ya. Tetapi jika kita benar-benar memilih Tuhan, memilih taat kepada Tuhan, memilih beribadah kepada Tuhan, maka saya yakin dan percaya masa depan kita pasti penuh dengan harapan. Amin. Ya, contohnya saudara-saudara seperti kapal besar di laut, ya. Kapal itu, kapten itu, kalau dia mengubah arah sedikit saja, ya, kalau dia mengubah arah sedikit saja dari garis yang sudah ditentukan untuk dia lalui, ya, mungkin hanya sedikit saja, ini akan membawa kepada tujuan yang sangat berbeda di masa depan, ya. Itu kapal begitu, dia berubah arah jalannya saja, jalannya ke sana, tetapi dia rubah arah sedikit, nanti tujuannya berbeda, ya, di masa depannya, saudara-saudara. Jadi sekali lagi, keputusan itulah yang menentukan masa depan kita. Sekali lagi, keputusan itulah yang menentukan masa depan. Jadi hari ini, besok dan lusa, jangan salah mengambil keputusan. Amin.
hanya ada dua pilihan, sudah mengambil keputusan. Mau pilih diberkati atau mau pilih dikutuk. Tuhan perhadapkan dua hal selalu. Tuhan berkata, hari ini kuperhadapkan kepada kamu dua hal, berkat dan kutuk, kehidupan dan kematian. Tetapi Tuhan selalu menghimbau, pilihlah kehidupan. Amin. Pilihlah kehidupan. Tuhan sebelum kita mengambil keputusan hari ini, Tuhan menghimbau kita. Tuhan ingin memberi arahan kepada kita semuanya, supaya pilihlah kehidupan. Amin. Itulah kata-kata Tuhan dalam Ulangan 30 tadi. Dia katakan, kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Tapi Tuhan bilang kalimat selanjutnya, pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, engkau dan seisi rumahmu. Kesalahan mengambil keputusan bagi kepala rumah tangga itu bukan cuma berdampak kepada diri kita, amin, tetapi sampai kepada anak cucu kita, amin. Kesalahan Raja Saul mengambil keputusan itu bukan cuma berdampak kepada dirinya, tetapi berdampak sampai keturunannya, amin. Tetapi pilihan keputusan yang terbaik yang dipilih oleh seorang yang bernama Daud, saudara-saudara, itu berdampak sampai kepada keturunannya, amin. Sehingga kita menemukan dalam Alkitab, seluruh keturunan Daud umumnya, walaupun ada raja yang jahat, ya, tapi kalau saudara baca di Alkitab, seluruh keturunan Daud, raja-raja keturunan Daud itu hampir 70%, 80% adalah raja yang baik, amin, raja yang benar. Tapi bagaimana dengan keturunan Saul? Habis, saudara-saudara, karena dia mengambil keputusan yang salah. Tuhan meninggalkan dia. Bagaimana dengan keturunan raja-raja yang akhirnya pecah dari kerajaan Israel menjadi kerajaan Israel? Ya, Israel pertama satu, ini jadi dua kerajaan, yaitu kerajaan Israel dan kerajaan apa? Yehuda. Ya, Israel ini dipimpin oleh Yerobeam. Ya, akhirnya dia berbalik kepada Tuhan, memilih jalan yang keliru, mengambil keputusan yang salah, dan akhirnya apa? Seluruh raja-raja keturunan dari Israel, kerajaan Israel, semua raja yang jahat, amin, raja yang tidak punya masa depan, dihukum Tuhan. Tapi raja-raja yang keturunan dari Raja Daud, orang yang diberkati. Mengapa dia diberkati Tuhan? Karena Raja Daud mengambil keputusan yang benar. Memang dia sempat jatuh, amin. Daud sempat jatuh, tapi dia ambil keputusan untuk bertobat. Dan akhirnya dia melahirkan Salomo. Salomo melahirkan Rehabeam. Terus hampir 70-80% semua raja-raja yang takut akan Tuhan. Jadi keputusan kita Bapak Ibu hari ini itu menentukan masa depan keluarga kita. Amin. Jadi kita melihat di sini Tuhan memberikan, walaupun dia memberi dua pilihan, tapi dia selalu memberi jalan. Dia selalu menghimbau, jangan pilih yang jalan lebar, pilihlah yang sempit. Jangan pilih yang itu, pilihlah ini yang baik, yang aku kehendaki. Tuhan selalu memberi pengarahan. Jadi sangat menarik ini, saudara. Menariknya adalah Tuhan tidak hanya memberi pilihan, tetapi Tuhan juga memberi arahan. Amin. Untuk kita memilih ini. Namanya ada dua jalan, kita sedang di persimpangan jalan. Ini jalan ke nanti ujungnya kehidupan, ini ujungnya
ada celaka kalau mau terus. Tuhan sudah tahu. Memang pilihan, kita mau pilih yang mana. Tapi Tuhan bilang, jangan pilih yang kiri, pilih yang ini ya. Ya, saudara ya. Jadi menariknya, saudara, Tuhan tidak hanya memberi pilihan, tetapi Tuhan juga memberi jalan. Tuhan memberi arahan, yaitu pilihlah kehidupan. Amin. Pilihlah kehidupan, artinya Tuhan rindu kita ini hidup. Pilih kehidupan artinya kita mau hidup dalam kebenarannya, mau hidup dalam berkat-berkat Tuhan, mau hidup dalam hubungan yang akrab dengan Tuhan. Jadi kalau kita ingin masa depan kita cerah, pilihlah taat kepada Tuhan. Amin. Pilihlah membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan setiap hari lewat doa kita, bacaan kita. Bapak Ibu orang Kristen, supaya kita kuat iman, mari kita setiap hari juga baca Alkitab. Amin. Di rumah biar cuma satu pasal. Ya, saya sebagai hamba Tuhan harus baca Alkitab. Saya sudah tidak hitung berapa kali saya sudah habiskan baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Mungkin sudah puluhan kali ya. Tapi saya membaca. Pertama saya mengerti atau tidak, yang penting saya baca dulu. Amin. Karena firman itu sangat berguna ya. Sangat berguna dalam hidup kita ya. Firman itu sangat berguna dalam hidup kita, saudara-saudara ya. Jadi mari saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mau pilih kehidupan. Itu berarti kita mau memilih hidup dalam kebenaran. Itu berarti kita mau memilih hidup dalam berkat-berkat Tuhan, bukan kutuk. Itu berarti kita memilih hidup dalam membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Bagaimana cara membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan? Yaitu lewat pujian dan penyembahan kita, bukan cuma di gereja, di rumah juga. Pagi-pagi subuh kita udah bangun memuji Tuhan, baca Alkitab ya. Saya kira bukan cuma di kota, sampai di mana-mana sudah ada HP. Amin. Jangan kebangun langsung Facebook ya. Kebangun langsung TikTok ya. Ini sudah di sini sudah ada jaringan toh ya. Langsung TikTok. Langsung kalau di FB itu yang film-film pendek, real ya, ketawa-ketawa, hiburan macam-macam ya. Tapi mari sebelum kita lihat itu semuanya, mari kita berdoa dulu. Amin. Kita menyembah Tuhan dulu, memuji Tuhan, membangun. Mari kita mengambil keputusan setiap hari untuk memilih menyenangkan Tuhan, membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui pujian penyembahan, melalui doa-doa kita, respon kita, doa puasa, ibadah-ibadah kita, baik di rumah maupun di keluarga. Mari kita bangun hubungan dengan Tuhan supaya rohani kita jadi kuat. Amin. Jadi Tuhan selalu mengarahkan, dia katakan, jangan pilih yang ini, pilihlah jalanku, pilihlah kehidupan. Kalau saudara mau memilih kehidupan, itu artinya Tuhan mau saudara pilih untuk hidup sesuai firman Allah. Tuhan mau supaya engkau pilih untuk banyak berdoa. Tuhan mau supaya engkau pilih untuk membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan setiap hari. Mengapa Tuhan berkata begitu, saudara-saudara? Karena Tuhan tahu. Mengapa Tuhan suruh memilih, kita memilih hidup? Mengapa Tuhan berbicara begitu? Karena Tuhan tahu konsekuensi akibat dari pilihan kita akan jadi apa. Amin. Tuhan suruh kita jangan pilih yang kutuk, jangan pilih yang kematian, tapi pilihlah kehidupan. Kenapa Tuhan mengarahkan kita demikian? Karena dia tahu betul konsekuensi atau akibat yang kita akan alami kalau kita dalam hal apa yang kita pilih. Amin. Sebab kalau kita memilih jalan yang tidak benar, Tuhan tahu bahwa akibatnya nanti
itu akan membawa kita kepada kematian kekal selama-lamanya. Ingat Bapak Ibu, neraka itu ada. Amin. Yesus tidak pernah berbohong, ya. Alkitab penuh kisah-kisah firman Allah bahwa neraka itu ada dan harus kita hindari. Amin. Surga itu ada, benar-benar ada, dan harus menjadi tujuan hidup kita. Amin. Kalau ingin saudara punya tujuan di surga, hari ini, hari-hari hidupmu adalah keputusan yang benar. Ada dua jalan yang Tuhan memberi pengarahan. Pilih loh jalan ini, pilih jalan itu. Sebab Tuhan tahu mengapa Dia suruh kita memilih jalan kehidupan. Karena Dia tahu kalau kita salah pilih, konsekuensinya berat. Itu pilihan kita, ya. Sebab hidup ini hanya sementara di dunia, saudara-saudara. Amin. Kita nggak hidup 1000 tahun di dunia ini. Ya, paling tinggi 70 tahun kata Alkitab. Ada yang bonus-bonus tambah 80, 90, 100. Nah, tapi kalau sudah 100, sebanyak penderitaan. Ya, 90, 100, sebanyak penderitaan dan bikin sulit orang lain. Hidup hanya sementara. Hidup hanya seperti uap yang kelihatan sebentar dan akhirnya hilang. Oleh sebab itu saudara-saudara, selama kita masih hidup, jangan salah mengambil keputusan. Amin. Mari kita ikuti apa yang Tuhan inginkan, yaitu pilihlah kehidupan. Seperti seorang ayah yang melihat anaknya hampir jatuh ke jurang. Dan dia berteriak, "Nak, jangan ke sana. Jangan ke sana. Jangan pilih jalan itu." Demikian juga Bapak di surga. Amin. Mungkin dia lihat kita sementara menuju ke jurang kematian kekal selamanya. Firman Allah, dia berteriak, "Nak, anakku," kita kan anak-anak Tuhan, "anakku, jangan jalan ke situ. Pilihlah jalan ini, itu akan menghancurkanmu." Saya percaya selalu Tuhan berbicara. Amin. Selalu Tuhan berbicara di hati kita, ya. Mungkin lewat firman, tapi di hati kita ada dua pilihan, ya, seperti contoh di HP, ya, media sosial. Ada dua pilihan, tiba-tiba dimunculkan gambar yang tidak baik, ya, video yang senonoh. Kita cuma sendiri, kita mau pilih yang mana, ya. Kita mau klik atau tidak. Tapi Roh Kudus akan bicara, "Nak, anakku, jangan klik. Jangan diklik. Sebab bahaya." Tuhan sudah ingatkan, tapi ada banyak orang, enggak apa-apa, klik saja. Waduh, dan dia akhirnya terbawa, hanyut oleh seluruh hal-hal yang tidak baik. Hari ini dilakukan, besok dia mau lagi. Besok lagi dia mau, dia lakukan terus, akhirnya jadi kebiasaan. Akhirnya bukan cuma suka nonton, hanya dia mulai melakukan, dia bisa bercerai dengan suami istri, selingkuh, tidak puas dengan istri, atau tidak puas dengan suaminya, dia ingin dengan orang lain. Nah, itu sudah karena keputusan-keputusan yang salah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kita melihat Tuhan selalu memberi arahan, yaitu pilihlah kehidupan, ya. Ketika Tuhan melarang, ketika Tuhan berkata jangan lakukan
Itu saudara-saudara, sekali lagi saya mau berkata, bukan larangan yang tanpa alasan, ya. Bukan larangan yang tanpa alasan. Tetapi itulah kasih Tuhan, amin. Itulah kasih Tuhan karena Dia ingin kita tidak binasa, amin. Ketika Tuhan melarang lewat firman Tuhan, ketika Tuhan melarang lewat khotbah-khotbah pendeta, lewat kita dengar firman Tuhan, tiba-tiba Tuhan bicara di hati, jangan nak lakukan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu bukan larangan tanpa alasan, tetapi itu kasih Allah yang melindungi kita supaya kita tidak jatuh. Amin. Oh, begitu besar kasih Tuhan, sudah. Berkali-kali Tuhan menolong kita karena Dia cinta kita. Amin. Seperti lagu berkata, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Tuhan mengingatkan kita. Mari kita ikuti, amin. Karena Dia cinta kita, amin. Dia cinta Bapak Ibu semuanya, adik-adik, pemuda-pemudi, Dia cinta engkau. Oleh itu Dia berkata, jangan pilih yang itu, jangan jalani ini, jangan ambil keputusan yang salah, pilihlah jalanku. Itu bukan tanpa alasan Tuhan melarang, tapi karena Dia penuh dengan kasih. Kasih Tuhan melindungi kita, amin. Sebab guna apa saudara kita sudah lama jadi orang Pantai Kosta, ya, bertahun-tahun, tapi akhirnya langkah terakhir kita salah jalan, ya. Langkah terakhir salah mengambil keputusan. Sayang, sudah lama jadi bergereja, tapi akhirnya bukan ke surga, ya. Ya, itu pilihan kita semua, ya. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, keputusan kita, keputusanmu, keputusan saya dan saudara tidak hanya untuk kita, tetapi juga seperti firman Tuhan berkata, supaya engkau hidup, dalam ayat 19 tadi, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunan. Amin. Jadi bukan cuma untuk kita. Tuhan Yesus, Paulus waktu ketemu dengan seorang kepala penjara, dia berkata kepada kepala penjara, percayalah kepada Tuhan Yesus, bertobat dan percayalah kepada Yesus, maka engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa, ya. Artinya keputusan hari ini akan mempengaruhi anak-anakmu, ya, akan mempengaruhi keluargamu, akan mempengaruhi generasi kita. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah orang tua, keputusan saudara untuk cinta Tuhan, melayani Tuhan, hidup beribadah, itu akan mempengaruhi anak cucumu. Amin. Kalau engkau mengambil keputusan terus mendoakan anak-anakmu, cucu-cucumu, cicitmu yang sudah ada cicit, ya, saudara hidup benar di hadapan Tuhan, maka saudara akan lihat anak cucumu akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah ini saudara-saudara, ya, anak cucu kita akan diberkati Tuhan, ya. Jadi saudara-saudara, satu keputusan yang benar bisa membuat berkat, bisa membuka berkat bagi seluruh generasi yang akan datang, ya. Satu keputusan yang benar daripada satu keputusan yang salah dari Saul, itu akhirnya membuka kutuk bagi seluruh keturunan. Tapi satu keputusan yang benar daripada Raja Daud,
itu menghasilkan generasi, lintas generasi yang mencintai Tuhan. Ya, kita mungkin tidak bisa tinggalkan harta bagi anak-anak kita yang banyak. Kita mungkin tidak bisa meninggalkan benda-benda yang berharga. Tapi jika kita wariskan harta, cinta akan Tuhan, mereka akan menjadi orang yang diberkati Tuhan. Amin. Jadi pikirkan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi satu keputusan yang salah bisa meninggalkan luka turun-temurun. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya sudah mau selesai. Hari ini Tuhan sedang berbicara. Aku perhadapkan kepada kamu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Itu yang Tuhan perhadapkan. Dua hal, dua jalan. Pertanyaannya bukan apa yang orang lain pilih, bukan apa yang teman saya sebelah pilih, atau apa yang dunia tawarkan, tetapi apa yang Bapak Ibu mau pilih hari ini, besok dan seterusnya. Amin. Saya percaya keputusan hari ini bisa mengubah seluruh masa depan kita. Amin. Keputusan memilih kehidupan mengubah seluruh masa depan kita. Kiranya firman Allah yang bisa panjang, bisa singkat, tergantung pendapat saudara, ya, bisa memberkati kita semua. Sekali lagi, keputusan hari ini, keputusan kita hari ini bisa mengubah seluruh masa depan kita. Amin.